Techliners, welcome di Techline Podcast, Teknologi Alignment Podcast, podcastnya Multipolar Technology. Untuk Techliners yang gabung di sini dijamin akan mendapatkan informasi terkini, terupdate seputar teknologi, bisnis, dan juga thought leadership. Nah, kalau kita bicara di era digitalisasi seperti ini, teknologi dilibatkan ya, banyak aplikasi yang ditujukan untuk pengalaman terbaik para customer. Tapi kenyataannya ada masalah juga nih di balik itu ya. Saya sendiri sebagai customer, ini sedikit cerita. Tanggal 25 yang ditunggu-tunggu selama sebulan, gajian dong, buka mobile banking. Tapi ternyata nggak bisa masuk, sedangkan sudah di titik-titik darah pun nggak bisa nih ya. Kesel, marah, ngomel sama temen juga sama, ngoceh juga. Lihat medsos, ternyata wah memang rame nih, lagi bermasalah. Tentunya hal-hal seperti ini jadi perhatian organisasi nih. Gimana caranya menjaga performa aplikasi agar tetap baik supaya customer nggak marah, brandingnya juga tetap oke. Tapi dibalik itu semua seperti apa sih ya? Permasalahan-permasalahan yang terjadi apa gitu yang terjadi di balik itu? Dan bagaimana nih cara mitigasinya, cara mengatasinya? Kita akan bahas tentunya dengan dua pakar kompeten yang sudah hadir di sini dari Multipolar Technology dan juga dari IBM Indonesia. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan para pakarnya dari Multipolar Technology di sini yang memang request nggak mau dipanggil Bapak, tapi mau dipanggil Koko, oh enggak, dipanggil Mas. Ya, Pak Ellen dari Departemen Head dari Multipolar Technology. Ini... Halo, Mas Andra. Halo Pak. Soalnya udah panggil Mbak loh. Oh iya. Yang panggil Pak lagi. Saya sudah sempat kepoin LinkedIn-nya loh, Mas Ellen. Terima kasih. Ini Sweet 17 ya, seperti Sweet 17 pengalamannya 17 tahun di dunia IT, luar biasa sekali, bahkan sudah di Multipolar sendiri 16 tahun ya Pak ya? Ya. Luar biasa, dan ini dari application developer sampai sekarang jadi departemen head bisnis, teknis, pasti udah dikuasai, luar biasa. Dan tentunya di sini ada yang nggak kalah tua, maksudnya tua pengalaman nih ya Pak ya. Tua pengalaman ini 18 tahun, ini berpengalaman ngebantu para industri perusahaan, spesialisasinya memang di automation, integration, dan juga AI Ops. Nah, kali ini kita akan bahas tentunya bersama dengan narasumber kompeten kita terkait dengan deteksi tepat, respon cepat, cara memonitor performa aplikasi dengan tanggap. Wow. Baik, ini langsung aja kata-kata memonitor performa aplikasi. Ini kenapa sih Pak sangat penting dan kenapa harus cepat tanggap nih? Memang kalau nggak cepat tanggap, kenapa? Kita harus berarti investasi lagi dalam hal cuma memonitor. Itu perlu Pak, mungkin. Iya. Silakan Mas. Iya. Thank you Mas Andra, Mas Ellen ya. Jadi mungkin saya juga akan bercerita dikit ya gitu ya. Pengalaman saya di 18 tahun itu memang sebelum jadi sales gitu ya. Saya sempat 10 tahun itu di IT gitu kan. IT dan termasuk operation juga terakhir itu di perusahaan telco gitu kan. Nah, dalam perjalanan di IT itu memang ketika ada yang komplain gitu, ketika aplikasi bermasalah, itu ada respon default yang saya tanya, misal ditanyakan sama customer gitu ya, atau bos kita gitu ya, Mas Bagus, ini aplikasinya bermasalah, kenapa ya? Itu kan pertanyaan yang simple, tapi jawabnya bingung gitu. Kalau aplikasi mati, oke, kita bisa mungkin restart atau hidupin lagi, tapi kalau aplikasinya slownya di mana? Ini puyeng. Akhirnya respon default kita apa? Sebentar ya Pak, saya cek gitu, pakai icon gini gitu ya, kalau di WhatsApp sekarang ya. Sebentar ya Pak, saya cek ya, pray gitu ya. Nah, itu yang terjadi dan even di hari ini juga masih terjadi gitu ya. As simple as ternyata memang customer itu atau organisasi belum tahu yang adanya memang tools observability. Mungkin tahu tapi memang secara investasi itu memang harganya mahal. Bisa jadi akhirnya mereka tidak memilih itu pakai tools monitoring biasa. Nanti kita akan tunjukkan juga bedanya monitoring biasa sama observability apa gitu ya. Tapi intinya tadi menjawab Mbak Sandra kenapa monitoring penting sekali. Jadi kalau tidak ada monitoring itu biasanya di tim IT itu ada namanya KPI ya, KPI MTTD, mean time to detect. Jadi deteksi masalah seberapa cepat sih gitu kan. Sama mean time to restore, MTTR. Berapa cepat ketika kita udah tahu masalahnya, restore-nya seberapa cepat nih, itu MTTR. Nah, kalau sudah ada masalah ini dan kita deteksinya lambat, itu yang terjadi adalah consumer kita, apalagi tadi
Mas Sandra berbicara dengan mobile banking ya, itu aplikasi yang krusial sekali, consumer facing, jadi consumer seperti Mbak Sandra yang menggunakan dan untuk transaksional. Kalau itu terjadi ada masalah dan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan root cause-nya itu apa ya, akibatnya apa? Customer tadi kayak Mbak Sandra akan komplain. Ya, jadi brand image atau reputasinya akan menurun. Komplainnya di mana? Sosial media lagi gitu kan. Bukan hanya di sosial media, tapi juga di Play Store atau misalkan di Apple Store. Menulis review rating 1, bintang 1, bintang 2, wah gawat Mbak. Yang terjadi apa nanti IT-nya lagi yang disalahin, ya kan? IT yang disalahin. Ya. Itu yang terjadi dari sisi apa namanya apa ya di masyarakat kita ya di dunia IT di sisi contoh mobile banking gitu ya. Terlepas dari mobile banking, sebenarnya banyak aplikasi kritikal lainnya ya Pak ya? Betul. Intinya yang memang consumer facing ya. Consumer facing yang misalkan kita juga, apalagi kenapa tadi contohnya mobile banking lebih apa ya? Sangat krusial. Sangat krusial dan urgensinya itu ada. Tanggal 25 waktunya bayar nih. Ya kan? Kalau kita nggak bayar nanti kita dihubungin sama debt collector. Waktunya bayar nih. Ini kan kemana-mana. Nggak jadi happy-happy. Nggak jadi happy-happy. Itu yang impactnya kemana-mana gitu kan. Apalagi misalkan orang tua kita butuh transferan, keluarga segala macam. Ini kan impactnya kemana-mana. Mungkin Mas Elan juga bisa. Saya juga tambahkan bahwa sebenarnya kan kalau kita berbicara mengenai aplikasi, pasti aplikasi kalau yang organisasi yang seperti banking, ya seperti itu kan mestinya punya regulator ya. Jadi dari regulator ini pasti sudah mengatur bahwa aplikasi yang mereka publish yang bisa digunakan oleh publik itu atau orang umumnya ya pasti memiliki SLA ya, dalam artian berapa lama dia harus melayani posisinya. Jadi contohnya seperti basicnya kita lah ya posisinya, dalam artian ketika kita datang ke ATM ya kita menarik uang pasti kan kita pengennya cepat ya. Ketika kita tarik uang ternyata muter-muter ya pasti kita juga nggak betah dong ya posisinya. Kita pengen tahu bahwa sebenarnya ini aplikasinya kenapa, ATM-nya kita kenapa duit kita belum keluar posisinya. Nah itu yang terjadi. Nah semakin kesini kan kita berubah menjadi massesnya adalah penggunaan aplikasi. Nah itu yang kita rasakan. Ketika aplikasi kita paling simpel kita nggak bisa login, ini kan ya muter-muter lah ketika kita login. Ya artinya ya kita juga deg-degan juga nih ya. Padahal kenapa nih? Padahal saya kayak kita bicarain tanggal 25 kita butuh dananya ya posisinya. Pada saat itu kita nggak bisa login. Bagaimana kita rasain? Atau pada saat kita sudah bisa masuk ke dalam, kita melakukan transaksi. Ketika kita melakukan transaksi, ternyata kita muter juga nih di dalamnya, ya kan? Dalam artian apakah dana kita terpotong, terkirim atau tidak posisinya. Artinya itu semua menjadi sesuatu yang menjadi faktor yang kita harus ketahui dari sisi organisasi ya, pengen tahu bahwa sebenarnya apa sih yang menjadi akar permasalahan dari kejadian ini. Itu yang menjadi sangat krusial buat organisasi untuk bisa mendetek lebih awal dan bagaimana juga bisa menyelesaikan permasalahan yang sangat umum terjadi agar bisa menjaga loyalitas dari customer-nya menjadi customer-nya dia. Dan kalau dari sisi penyedia layanan juga kalau ngomongin SLA tadi bisa kena denda ya Pak kalau lewat ya? Benar sekali. Jadi kalau kita bilang ya, sebenarnya observability ini kita pengen tahu aplikasi yang kita, ya sebenarnya kalau ada regulatornya, pasti regulator akan menetapi aturannya ya berapa lama. Kalau tidak ada regulatornya, pasti kita sebagai organisasi juga pengen secepatnya mungkin untuk bisa menyelesaikan aplikasi yang kita, jangan lambat. Karena intinya bagaimana kita bisa menjaga customer kita tetap loyal dan menurunkan churn yang ada di kita. Itu sangat penting sekali. Kalau saya boleh tambahin tadi yang Mas Ellen ngomongin masalah churn, memang data dari McKinsey tadi mengatakan ya, jadi McKinsey itu melakukan studi 89% customer ketika ada poor experience itu mereka akan beralih ke kompetitor apapun itu. Poor experience. Salah satunya Pak. Iya betul, gitu kan. Saya mau tambahin lagi nih, salah satu aspek di internal organisasi kalau ini nggak ada tools observability atau automation terjadi ada apa? Finger pointing Mbak Sandra. Jadi ngomongin aplikasi slow, biasanya yang ditunjuk itu siapa? Infranya dulu biasanya. Wah infra resource-nya kurang ini, bener nggak ya Mas Elang? Infranya kurang, padahal setelah dicek enggak nih database-nya itu pun udah 4 jam 5 jam gitu kan. Jadi kenapa? Karena di aplikasi itu tiap-tiap IT department itu mereka punya tools log monitoring sendiri-sendiri. Bukan levelnya di observability tapi tools log monitoring sendiri. Jadi IT aplikasi punya log sendiri, database punya log sendiri, IT middleware punya log sendiri.
kayak mainframe juga, IT infrastruktur juga punya lock sendiri. Nah ini akan apa? Akhirnya adu lock gitu kan, bukan adu rayu kayak ini kan lagu ya. Ini adu lock nih Mbak. Itu terjadi dari 10 tahun lalu saya mengalami itu, dan ini pun ketika kami di IBM ini mencoba untuk brainstorm dengan customer, kita melakukan diskusi gitu ya, memang masih terjadi gitu ya, karena mereka punya lock sendiri-sendiri. Nah ini yang coba kita mau hindari ya. Jadi intinya membuat lingkungan pekerjaan juga lebih sehat gitu kan. Oke Mas, berarti kenapa penting? Yang pertama poinnya tadi supaya customer-nya nggak kabur. Yang kedua juga jangan sampai kena denda dari SLA-nya. Lalu solusinya gimana nih supaya bisa deteksinya cepat, responnya kilat, customer-nya juga melekat? Mas dari IBM, Mas Bagus? Siap. Jadi gini Mas Sandra, di IBM itu kita ada namanya tools namanya Instana. Dan di sana itu tools observability gitu ya. Dan di sana ini ada 3 value yang untuk membantu organisasi atau perusahaan tersebut. Yang pertama adalah di sana itu ada automation-nya nih. Jadi apa namanya, dengan zero configuration, terus always on. Jadi tracing-nya itu secara otomatis dilakukan terus-menerus oleh Instana. Gitu. Yang pertama. Jadi ketika ada service baru pun Instana akan detect otomatis. Dan karena zero configuration dari customer juga nggak repot gitu kan. Jangan sampai nanti kayak beli mobil baru ribet nggak bisa mengendari, percuma juga gitu kan. Itu zero configuration dan automation di Instana. Yang kedua konteks gitu ya. Jangan sampai nanti ketika udah banyak data yang keluar masuk gitu ya, log yang keluar masuk, kita nggak tahu nih konteksnya apa. Relasinya dengan aplikasi yang sudah terjadi masalah ini apa sih, log yang keluar masuk ini ada kaitannya nggak dengan Instana? Ditunjukkan konteksnya. Dengan AI-nya Instana tunjukkan ini konteksnya bermasalah adalah dengan data-data yang terkait aja. Dia akan interkorelate itu dengan AI-nya, dia akan menunjukkan bahwa inilah data-data yang bermasalah aja, tunjukkan. Nah, ketika sudah selesai itu, yang ketiga adalah Instana itu sebagai wasitnya juga nih, supaya nggak finger pointing tadi. Di awal saya bilang kan apa namanya, finger pointing antara IT database, IT infra, salah-salahan gitu kan. Ini salah siapa? Adu lock tadi saya bilang kan. Nah, dibuka tuh ya. betul. Dan dengan ini Instana punya namanya root cause analysis. Jadi ketahuan ini siapa yang bermasalah, dan akan ditunjukkan guided troubleshooting seperti apa, dan semudah itu ya. Gitu. Saya tambahkan juga, IBM Instana juga merupakan solusi observability yang melampaui solusi APM yang lain, ya kan, posisinya, yang tradisional posisinya. Ya mungkin kita tahu juga ya, banyak yang sudah di pasaran sudah ada solusi APM. Tapi ini yang dari solusi IBM sendiri merupakan solusi observability yang bisa melampaui APM yang sudah ada posisinya. Dengan solusi observability ini, kita di dalam organisasi juga bisa mendapatkan semua informasi data yang ada di sini, yang di dalam baik itu dari tadi sebutin oleh Mas Bagus mengenai data dari database, aplikasi, maupun dari teman-teman dari operation, ya mereka memiliki data yang sama di area masing-masing. Bagaimana dari data ini? Ya data ini sendiri juga akan dikumpulkan secara granular, di mana ditarik per 1 second posisinya. Real time, hampir near real time lah posisinya, hampir 1 second. Jadi yang kita bisa lihat bahwa tidak ada APM yang lain yang bisa melampaui ini posisinya. Jadi dalam 1 second ya kita hampir real time, ya dalam artian kita melakukan transaksi juga hitungan detik lah ya posisinya, gitu kan. Dalam 1 second kita juga bisa melihat semua bagaimana kejadian atau informasi-informasi yang bergerak di sini posisinya. Sehingga kita juga bisa melihat secara end to end dari aplikasi yang kita sudah miliki posisinya. Baik itu dari sisi infrastruktur, dari sisi mobile, dari sisi database, aplikasi, maupun dari sisi end to end, dari sisi end user monitoringnya sendiri. Kita juga bisa lihat bahwa bagaimana behaviornya posisinya. Kita juga bisa lihat bahwa yang mengakses aplikasi itu dari mana. Misalnya Mbak Sandra nih sekarang, ya kan, lagi di Jakarta atau di Tangerang ya, tiba-tiba dengan nama yang sama atau device yang sama, ternyata diakses dari US posisinya. Kita bisa ketahuan juga posisinya. Kita juga bisa monitoring sampai sedetail itu informasinya. Jadi ya ekspektasinya dari segi organisasi sekarang dengan pertumbuhan perkembangan aplikasi teknologi yang ada, ya kita juga ingin lebih dekat lah posisinya. Bagaimana kita juga bisa pengen lebih mengetahui aplikasi yang saat ini sedang berkembang di dalam yang digunakan, baik dari sisi internal kita, dari sisi internal aplikasi atau organisasi sendiri, sampai dengan dari sisi end user. Nah, ini kalau kita bedah sebelum dan sesudah menggunakan IBM Instana seperti apa? Mungkin studi kasus yang pernah ditangani, Mas? Iya, Mas Sandra. Thank you pertanyaan. Jadi
di customer IBM sendiri, Instana itu kan memang udah worldwide ya, nggak jadi bukan di Indonesia tapi worldwide juga, termasuk di benar-benar Amerika dan lain-lain gitu kan. Nah, data dari yang kami peroleh dari customer kami itu memang secara tadi ya MTTD, MTTR itu improve gitu ya, maintain to detect, maintain to restore tadi improve sebanyak 50-60% itu memang improve. Kemudian karena mereka udah improve di area operation, jadi mereka IT itu fokus ke inovasi gitu kan, lebih ke inovasi, lebih ke apa namanya launching new services. Jadi ketika compete dengan perusahaan yang lain, mereka lebih unggul karena apa? Tadi perusahaan itu nggak pusing di situ, udah di taking care sama si toolsnya, automationnya Instana tadi. Gitu ya, iya, tadi udah. Jadi IT itu fokusnya adalah apa namanya serving bisnis, teman-teman line of business, jadi serving ke sana dan apa sehingga fokus ke apa namanya tadi customer loyalty. Jadi customer karena apa? Tadi Mas Ellen tadi sempat customer loyalty seperti apa gitu kan. Nah, itu kan ngomongin juga tentang inovasi, bagaimana kita dapat improvement new service kita. Nah, disitulah jadi yang person taking care gitu ya. Nah, dengan itu juga apa namanya lebih sehat juga dalam artian apa? Customer tadi di internal juga yang tadinya itu memang finger pointing udah nggak ada. Karena udah kelihatan ini jelas datanya ini nggak bisa finger pointing, ini salah gitu, nggak bisa lagi gitu kan. Takdir paling nggak bisa. Iya. Nah, use case-nya banyak, nggak hanya di perbankan, tapi customer Instana itu banyak ada di memang kebanyakan FSI ya, financial services industry memang typically adalah customer yang memang aplikasinya itu consumer facing. Jadi memang digunakan consumer. Jadi ada perbankan, ada telco dan lain-lain gitu kan. Nah, itu memang perbankan itu nggak hanya perbankan, jadi FSI itu kan ada multi finance, ada insurance gitu ya. Banyak gitu ya. Nanti Mas Ellen mungkin bisa nambahin di Indonesia. Use case-nya sebenarnya bisa kita lihat poinnya itu adalah bagaimana dari organisasi bisa melihat lebih jauh aplikasinya dia, slowness-nya mereka, sehingga ujung-ujungnya itu adalah bagaimana dengan slow-nya ini mereka bisa dapat deteksi dengan lebih awal, lebih dini, sehingga untuk bisa memenuhi SLA posisinya. Kaitannya ke sana. Nah, kalau kita bisa berbicara lebih jauh posisinya, sebelum penggunaan Instana, artinya kan kita ngeceknya bagaimana? Ya pasti kita monitoring masing-masing tools ya, dalam artian dari database, dari aplikasi, dari infrastruktur, dari network, semua dimonitor masing-masing dan makan waktu banyak sekali posisinya. Nah, dengan si Instana ya pastinya ketika kita sudah gunakan itu, data-data itu sudah terkumpulkan posisinya. Dan lebih jauh lagi adalah Instana juga bisa memberikan rekomendasi bahwa potensial isunya datang dari sini, ya posisinya. Ketika nanti kita udah tahu bahwa ini bisa menjadi acuan kita untuk melakukan tracing lebih jauh, membantu untuk mengetahui aplikasi ini kenapa posisinya. Nah, yang paling susah biasanya adalah bagaimana kita men-tracing sesuatu yang lambat, ya kan? Sesuatu yang lambat. Nah, contohnya adalah contoh tadi yang kita berbicara mengenai aplikasi pas tanggal 25 ya, tadi sih ya, transferan yang nggak jadi gitu kan, lambat gitu kan. Nah, itu kan areanya itu adalah di end user. Nah, si Instana ketika kita pasang posisinya, kita juga bisa mendeteksi dari end user. Nah, kita juga bisa mendeteksi dalam artian contoh nih, ya kan, kita lihat bahwa si misalnya Mbak Sandra nih menggunakan provider apa, ya kan, salah provider yang ada. Nah, bagaimana koneksinya dia, akses dari mana, IP berapa posisinya, itu kita bisa detect semua. Dan ketika nanti kita menerima komplainan atau kita mendeteksi, apakah benar hanya Mbak Sandra doang atau semua orang posisinya. Jadi kita bisa melihat itu populasinya bagaimana. Nah, kalau misalnya ada matian, kalau misalnya populasinya besar, artinya kan ini sesuatu yang harus diimprove. Tapi kalau misalnya populasi kecil, ya ada artian hitungan orang gitu kan, kurang dari 10 jari yang kita ya posisinya, artinya yang mungkin bermasalah adalah si pihak customer-nya sendiri posisinya. Mungkin sinyalnya belum nyampe gitu posisinya. Jadi seperti yang dikatakan tadi, finger pointingnya bukan internal aja tapi bahkan lintas layanan ya. Wow.
Kalau saya boleh nambahin juga sih apa namanya di Instana ini kita IBM secara prinsipal itu nggak hanya invest di teknologi, tapi juga people-nya juga. Jadi kita punya namanya Customer Success Manager, CSM ini yang memang fungsinya memastikan bahwa nanti di customer bersama dengan Multipolar juga itu apa namanya deployment-nya, arsitektur kita bisa bahas tentang itu. Kalau misalkan ada isu di Instana juga misalkan ya amit-amit itu bisa dengan cepat di resolve. Jadi di customer tidak perlu khawatir penggunaan Instana seperti apa. Gitu ya. Jadi udah di making sure oleh bisnis partner berpengalaman seperti Multipolar dan juga Customer Success Manager dari IBM dan itu juga lokasinya di Jakarta. Jadi bisa cepat. Jadi kan ngomongin tadi respon kilat cepat gitu kan. Nah, tanggap gitu kan. Ujungnya adalah apa? Digital Operation Excellence kan di sisi customer dan itu bisa tercapai dengan kombinasi dari IBM dan Multipolar. Lancar. Solusi menarik. Selanjutnya implementasi. Nah ini gimana nih Pak, implementasi IBM Instana sendiri seperti apa? Apa aja yang harus disiapkan? Wah, panggil Pak lagi nih. Oh ya, kok Mas. Kayaknya harus minum dulu nih, belum minum dulu nih. Biar tetap fokus ya. Kok pas ya? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai implementasi, sebenarnya banyak sekali yang harus kita concern, ya harus kita perhatiin. Tapi yang paling utama mungkin ada 3. Okay. Pertama itu adalah apa yang harus kita monitor, apa yang kita perlu observe. Nah, itu merupakan salah satu yang poin yang penting. Nah, kalau misalnya kita tadi balik lagi ke tanggal 25, wah ternyata tanggal 25 ini ada aplikasi yang sangat penting buat kita. Ya, artinya ini yang harus kita jaga. Nah, ini merupakan salah satu yang harus kita monitor. Posisinya yang pertama itu. Lalu yang kedua adalah kita harus tahu. Tadi sudah singgung oleh Mas Bagus, ya jangan sampai kita beli mobil yang keren, tapi penggunanya juga ya ujung-ujungnya harus dorong gitu. Ya susah lah posisinya. Ya, kita harus tahu siapa sih penggunanya yang harus kita assign PIC yang tepat untuk melakukan menggunakannya, baik dari sisi operation, ya kan, pengembangan atau development, sampai dengan ya kalau misalnya kita ada tim SRE-nya ya, Site Reliability Engineer-nya, itu juga mungkin bisa dilibatkan posisinya. Nah ini merupakan salah satu yang sangat penting. Nah yang ketiga adalah ya paling penting juga adalah harus disiapkan infrastrukturnya. Jangan sampai tidak ada infrastruktur yang nanti tiba-tiba ya mau dipasang di mana ya Instana kita posisinya. Nah ini merupakan 3 hal yang penting yang harus diperhatikan. Karena kalau tidak ada 3 ini ya kita susah untuk berjalan. Itu adalah mandatori yang harus kita jalankan di lebih awal posisinya. Tapi detailnya itu disesuaikan lagi dari perusahaan masing-masing gitu ya. Betul sekali, betul. Nah 3 ini kan kita bisa lihat lah ya, nanti turunannya banyak sekali ya. Ya di sini kalau kita berbicara mengenai detail nggak akan cukup lah posisinya. Jadi 3 poin itu ya merupakan salah satu yang paling penting posisinya. Nah terkait dengan implementasinya sendiri harus di dalam environment IBM juga atau bisa dalam environment lain? Bisa di environment lain juga. Jadi memang lebih bagus dan lebih seamless lah ya kalau misalkan di environment IBM. Tentu karena udah punya IBM hardware posisinya, atau termasuk juga udah punya OpenShift dari Red Hat, itu juga memudahkan karena memang selain dari sisi kemudahan tersebut dari sisi teknologi ya, dari sisi licensing ya, jadi mungkin ngomongin implementasi mungkin nyambung ke harga nih, jangan sampai IBM ini kita saya sendiri waktu ke customer juga IBM udah mobilnya bagus kan tapi IBM ini barang mahal gitu kan. Enggak, jadi kita seringkali juga kaget, ternyata Instana ini nggak mahal ya. Kenapa nggak mahal? Karena misalkan tadi udah punya environment ya, pakai OpenShift ya, kita cuma ngitung worker node-nya aja. Dan IBM Instana ini hanya menghitung lisensinya itu hanya menghitung maksudnya MVS kita ngomongnya, Managed Virtual Server, which itu adalah nodes, jumlah nodesnya berapa, misalkan di aplikasi itu running di berapa physical server. Kalau misalkan pakai VM berapa VM-nya nih. Kalau pakai OpenShift tadi berapa worker node-nya aja. Jadi nggak ngitung jumlah memori, kita tidak menghitung data ingestion yang keluar masuk, dan itu all features tadi yang disebutkan Mas Ellen, tadi ada end user monitoring, database monitoring dan lain-lain, itu udah include semua. Jadi nggak ada tuh ceritanya IBM Instana ini ada basic fitur, nggak ada. Kita semua fitur udah dibuka dengan lengkap dan itu transparan. Nah salah satu yang di Gartner ya,
di Gartner itu di review itu adalah mengapa Instana ini disukai adalah salah satunya adalah memang pricing strateginya atau pricing scheme-nya ini straightforward, tidak ada hidden cost. Simple. Dari Simple. awal Simple. sudah Betul. langsung ya. Betul. Nah ini, ntar dulu kita ngomongin implementasi, tapi mau kemana nih? Ke siapa? Di mana rumahnya? Mau kemana gitu kalau mau implementasi? Ke multipolar teknologi tentunya ya. Dan kenapa harus di multipolar teknologi, Mas Elan? Kalau kita berbicara multipolar teknologi sendiri itu merupakan platinum partner dari IBM. Dan kita sudah sangat lama sekali bekerja sama dengan IBM, mengimplementasi produknya sangat banyak sekali. Jadi kita merupakan partner pertama IBM yang go public pertama. Dan kita juga merupakan partner pertama yang biasanya kalau ada launching produk dari IBM, kita partner pertama yang melakukan implementasinya. Dan itu juga sangat banyak, ya itu merupakan training story-nya kita lah, kita yang melakukan implementasi. Nah, salah satunya juga produk dari IBM Instana ini sendiri, kita juga paling pertama dalam melakukan implementasinya. Hidup multipolar teknologi. Oke, jadi bukan hanya why IBM Instana, tapi juga why multipolar teknologi ya Pak. Nah ini kalau mau diomongin sih kayaknya nggak selesai nih Pak, karena panjang ya, case-nya beda-beda tiap perusahaan ya. Mungkin terakhir ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin saya tambahkan yang terakhir dari saya. Kalau teman-teman interest untuk mengeksplor lebih jauh mengenai IBM Instana, bisa kontak kita. Dan dari kita sendiri juga bisa menyiapkan selama ya free POC lah buat teman-teman. Ya, free POC. Dalam artian kita bisa assess, ya ada waktunya mungkin sekitar seminggu lah ya kita prosesnya, ya kan? Dan kita dalam POC itu kita bisa tentukan apa sih yang sebenarnya akan dicapai oleh organisasi sendiri. Jadi yang tadi kita balik lagi ke 3 poin tadi, ya mungkin poin pertama, apa yang kita akan monitor dan apa yang akan kita tarik, akan kita cariin informasinya. Nah di sana nanti kita akan memberikan ini secara cuma-cuma, ini harus dialek ya posisinya. Dan di sini kan nanti ya mungkin dari yang buat yang interest ya silakan hubungan kita. Nanti kita akan jadwalkan untuk bisa segera hubungin Bapak Ibu semua ya posisinya. Untuk lebih detail nanti kita akan discuss, akan kita kupas bagaimana proses POC itu akan kita lakukan. Dan itu kita juga bantu ya, kita bantuin. Jadi dari IBM sendiri juga ada namanya client engineering. Ini juga free juga nih Mbak. Oh ya. Jadi free juga. Jadi bersama-sama dengan business partner kita datang ke customer untuk bikin use case. Tadi Mas Alan juga sempat singgung. Jadi kita akan bikin kayak document of understanding DOU-nya. Kira-kira tadi use case-nya mau apa nih? Gitu ya. Mau dari misalkan dari AS400-nya misal gitu kan, atau mau dari mobile banking-nya dari mana dulu? Karena POC itu kan biasanya nggak bisa semuanya gitu, harus ada yang satu chip dalam waktu kurang dari 1 bulan itu apa. Nah dari situ kita sukses kriterianya kita tentukan bersama apa. Nah dari situ kita juga ngelihat nih bahwasanya teknologi Instana ini fit atau enggak nih buat customer gitu. Itu free. Dan itu free. IBM Istananya free nggak? Enggak. Free trial aja. Jangan keterusan ya. Iya. Oke, baik. Once again, thank you so much Mas Alan, Mas Bagus. Ini obrolan kita bagus sekali. Thank you so much atas insight informasi terkait dengan teknologinya. Dan tentunya saya ingatkan sekali lagi kepada Techliners, jika ada informasi, ada hal-hal yang ingin dibicarakan, didiskusikan, kita membuka saluran komunikasi ya. Tentunya bisa menghubungi Multipolar Technology melalui email ataupun telepon yang ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa nih, like-nya ya jika dirasa pembahasan kita kali ini bermanfaat. Atau mungkin kayaknya aku pengen bahas masalah ini, kayaknya perlu dibahas masalah ini. Silahkan langsung aja tulis di kolom komentar. Dan tentunya jangan lupa subscribe ya untuk mendapatkan informasi teknologi update berikutnya. Akhir kata, stay safe, stay produktif, stay healthy, dan tentunya salam teknologi.